Teman-teman sudah masuk semua belum? Oh, baru separuh. Separuh. Oh, masih banyak dong yang belum. Tapi kayaknya banyak yang pagi, Bu. Nih, Bu ada Oh, kelas banyak yang tenis. Oh, gitu. Banyak yang ikut pagi ya? Iya, tadi pagi agak banyak sih. Ya, saya mulai aja ya kalau gitu. Sebelumnya mengucapkan ini ya, minal aidin, maaf izin, maaf lahir batin ya. Maaf kemarin saya sempat janji tapi mengingkari karena memang perbedaan waktu juga jadi agak miss gitu di situ. Baik, untuk sore ini kita akan membahas reseptor muskarinik ya dan adrenergik. Subtipe reseptor-reseptor muskarinik dan adrenergik ya. Jadi ada beberapa outline ya. Yang pertama reseptornya itu apa aja, nama-nama reseptornya, jenis-jenisnya, subtipenya. Kemudian ada transduksi sinyal muskarinik dan adrenergik. Kemudian obat-obat yang bereaksi dengan reseptor muskarinik dan adrenergik. Ya. Nah, untuk reseptor muskarinik, reseptor itu kan jenisnya ada macam-macam ya. Jadi di tubuh kita, di seluruh tubuh kita reseptor itu tersebar. Reseptor adalah tempat ikatan dari neurotransmitter. Ya. Nah, tersebar di berbagai organ dan masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Ya, reseptor muskarinik juga banyak, ada 5 subtipe dan dia tersebar luas di beberapa organ di dalam tubuh kita. Ya, nah masing-masing jenis reseptor ini di tiap organ menjalankan fungsi masing-masing. Nah, untuk subtipenya sendiri, reseptor muskarinik disingkat M, itu ada 1 sampai dengan 5 ya. Untuk reseptor 1 itu ada di susunan saraf pusat. Ya. Untuk reseptor 3 ada di otot polos dan kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon ya, atau salivasi bisa juga kayak gitu. Kemudian ada M5 ada di susunan saraf pusat. Nah, M1, M3 dan M5. Nah, ini kerjanya mengaktifasi fosfolipase C. Ya, seperti yang minggu lalu sudah diterangkan. Nah, ini tergandeng dengan protein G. Sama. Sedangkan M2 dan M4, M2 ada di jantung, M4 ada di susunan saraf pusat. Ini juga sama, tergandeng dengan protein G dan menghambat aktivitas adrenal siklase. Ya. Kalian udah belajar kan? Beberapa waktu yang lalu pernah belajar kan tentang GPCR, protein couple, sudah belum dapat materinya? GPCR. Ada Udah ya. regulasi kelasan ya. Ya, jadi kan ada 2 tuh jalur transduksi sinyalnya. Yang satu ke jalur mengaktifasi fosfolipase C, yang satu dengan menghambat atau mengaktifasi. Jadi ada yang menghambat, ada yang mengaktifasi. Tapi untuk M2 dan M4 dia menghambat aktivitas adenilase siklase. Ya. Nah, tempatnya di mana aja distribusi ya penyebarannya itu. Untuk M1 ada di korteks, hipokampus, ganglia dan simpatik, saraf simpatik. Nah, ini untuk M1. Contohnya berperan dalam sistem kognitif dan memori. Jadi dia berperan dalam kognitif. Misalnya kita belajar ya. Misalnya kita belajar, kemudian melalui panca indera ya, sensorinya ya kan, kita membaca atau mendengar. Dibawa
sinyalnya oleh saraf aferen, ya, ke saraf pusat, ya. Saraf pembawanya saraf, kemudian di situ disimpan, ya. Nah, yang bekerja siapa? Yang menyimpan ketika si neurotransmitter menempel pada reseptornya M1, maka terjadi penyimpanan memori, ya, atau kognitif, ya. Ketika kita, memerlukan keterampilan khusus yang sudah kita pelajari misalnya kan, nah kita mau keluarkan itu, pengetahuan itu atau kecerdasan ya, kecerdasan cara berpikir, nah itu yang bekerja di M1, ya. Si asetilkolin nempel di reseptor M1. Ya tentunya harus ada stimulus dulu, semua itu bekerja keluar neurotransmitter ada berdasarkan stimulus, ya, harus ada stimulus, nggak serta-merta keluar. Jadi stimulus itu apa? Stimulus adalah rangsangan sensori yang diterima oleh panca indera. Ya, stimulusnya berupa apa? Macam-macam, ya. Stimulusnya berupa rasa, penglihatan, penciuman, gitu, ya, seperti itu. Kemudian untuk M2 itu sama. M2 itu adanya di jantung. Jadi walaupun maskarinik ini tersebar, tapi dia punya subtipe-subtipe yang spesifik, ya, berdasarkan fungsinya juga. Kalau M2 di jantung, di pusat saraf dan otot polos. Gunanya apa? Mengatur denyut jantung. Kemudian suhu tubuh dan kontrol gerakan, ya, mengontrol gerakan kita. Nah, ini adalah ketika denyut jantung itu misalnya kita, ada stimulus berupa misalnya, dikejar ya, misalnya dikejar orang gitu ya, atau dikejar-kejar siapa kayak gitu kan, lalu dia memberikan, mmm, apa namanya, gerakan ke jantungnya tuh berdetak cepat ya, karena jantungnya harus mengalirkan oksigen ke otot, yang memerlukan banyak oksigen ya. Jadi, jantungnya tuh semakin keras memompa ya, ngos-ngosan jadi setelah itu ngos-ngosan ya, seperti itu kerjanya. Jadi selalu setiap stimulus yang diterima oleh tubuh kita dibawa sinyalnya ke CNF ya. Kemudian di organ itu diterima tergantung stimulusnya apa, di organ itu diterima dan diberi, diberi, tindakan gitu kan, tindakan atau perintah dari otak. Nah, tapi perintah ini lalu diterjemahkan oleh organ. Jadi stimulus diterima di bawah rangsangnya oleh saraf aferen, selalu diolah di central nervous system. Dari central nervous system diberikan perintah atau feedback, lalu organ itu bekerja. Misalnya bekerja kalau kita dikejar, di otak tuh memerintahkan jantung untuk juga berdetak berdetak cepat ya, supaya otot-otot tuh juga, bisa bergerak ya, karena kebutuhan energinya besar ya, kebutuhan oksigennya juga besar, metabolismenya juga besar. Nah, tapi bukan itu aja, yang lainnya juga ada. Misalnya pemecahan glukosa, jadi simultan gitu. Jadi nggak satu hal aja, jadi saling berkooperatif satu sama lain. Nah, untuk M3 itu ada di kelenjar ini reseptor ya. Kita bicara soal reseptor, bukan bicara neurotransmitter. Tapi untuk reseptor itu, dia bisa mengaktifasi atau menginhibisi ketika ada neurotransmitter yang nempel, ya. Tergantung dia nempel di mana dan cocok apa tidak dengan reseptornya.
gitu. Untuk reseptor M3 itu ada di kelenjar eksokrin, ada di saluran cerna. Kemudian ada di otot polos, pernapasan, dan mata. Nah, ini untuk reseptor M2. Gimana? Dia untuk reseptor yang berada di gastrointestinal, dia yang masuk di otot polos ya, GI itu kan masuk ototnya otot polos. Nanti dia akan meningkatkan motilitas saluran cerna. Ya, gitu. Nah, stimulusnya apa? Misalnya stimulusnya ketika lambung sudah mencerna ya, mencerna makanan terus masuk ke usus. Lalu usus dia seperti begini kan motilitasnya dan dia bergerak ya pilih-pilihnya itu. Nah itu yang stimulus yang ada itu kemudian si saluran cerna itu akan meningkat ya pergerakannya ya. Kemudian ada juga sekresi kelenjar. Contohnya misalnya pada penyakit glukoma ya. Penyakit glukoma itu kan cairan yang ada di mata itu nggak bisa keluar karena tertutup kelenjarnya. Ya, misal nih, contohnya. Kemudian tonus atau tegangan di mata tuh menjadi tinggi, mata tuh menjadi keras ya, kemudian enggak, tonusnya tuh meningkat atau dia ketegangannya meningkat. Ya itu bisa diukur sih, kalau yang pernah mengukur mata tuh pernah. Nah itu nilainya itu di atas, udah aware itu di atas 20. Nah, ada satu obat yang untuk membuka kelenjar itu, sehingga cairan itu bisa keluar dari mata, sehingga ketegangan di bola mata itu menurun. Nah, seperti itu. Dia kerjanya di mana? Di reseptor M3, ya. Obat itu di reseptor M3 kerjanya. Seperti itu. Jadi untuk M3 ini ada macam-macam ya, distribusinya ada di berbagai organ. Begitu pula dengan bronkus, otot polos bronkus. Nah, ini pada pasien asma ya. Pada pasien asma bronkusnya menyempit, bronkokontriksi. Nah, obat yang untuk melegakan atau bronkodilatasi yang menyebabkan bronkodilatasi bekerja pada menempel kalau dia agonis, bersifat agonis, dia akan menempel pada reseptor M3. Sehingga apa? Sehingga terjadi bronkus melebar, bronkodilatasi. Seperti itu kerjanya. Kira-kira hampir sama semua. Yang penting konsep dasarnya dipahami. Ya. Kemudian ada reseptor M4, itu di neostrianum, yang berfungsi mengatur analgesia, mengatur pelepasan dopamin pada mengatur pelepasan dopamin ya. Kemudian juga ada reseptor M5 pada otak, dia mengatur pelepasan dopamin juga sama ya. Seperti itulah kerja reseptor untuk dan subtipe reseptor muskarinik. Nah, kita pernah belajar sekresi asam lambung. Pada asam lambung yang dihasilkan juga salah satunya ada reseptor muskarinik di samping reseptor histamin ya. Kita pernah belajar ini bagaimana produksi asam lambung itu terjadi karena ada neurotransmitter yaitu asetilkolin yang nempel di reseptor muskarinik ya. Nah, ini kita sudah pernah bahas ketika kita melihat nih merupakan stimulus pencetus, melihat, mencium, mengecap, kemudian mediatornya ada asetilkolin. Nah, disinilah 30% keluar asam lambung. Pada saat makan lebih banyak lagi keluar, kemudian pada saat makanan mulai masuk usus keluar 10%. Nah, ini untuk asam lambung
ada asetilkolin, ya. Asetilkolin dia nempel di reseptor muskarinik di sini. Ini kan asam lambung dihasilkan oleh 3, 4, gastrin dan histamin. Ini prostaglandin banyak juga di sini ya, reseptornya. Nah, untuk salah satunya ada reseptor muskarinik yang terlibat. Nah, kemudian setelah terjadi serangkaian pathway ya, serangkaian metabolisme yang ada di sel parietal, lambung, di sel bagian luar sel parietal. Kemudian dia menghasilkan asam lambung. Lalu asam lambung dipompa oleh pompa asam lambung, ya, pompa dari sel ini dikeluarkan kemudian dipompa sehingga keluar ke dalam lambung. Kan sel parietal itu letaknya di dalamnya. Dalam, kemudian harus dipompa keluar. Ya, salah satu penghasil asam lambung ketika asetilkolin di sini, asetilkolin menempel di reseptor muskarinik M3. Seperti itu. Nah, untuk itu tadi muskarinik ada 5 subtipe. Kemudian untuk adrenergik, sistem saraf simpatis juga dikenal dengan sistem saraf adrenergik, ya. Karena menggunakan adrenalin atau noradrenalin atau kata lain norepinefrin ya sebagai neurotransmitternya. Kalau tadi asetilkolin, nah ini adrenalin. Untuk adrenergik atau norepinefrin itu ada 4 jenis reseptor adrenergik, yaitu reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2 yang menjadi perantara respon utama. Untuk reseptor alfa 1, alfa 2, dan beta 2 itu ada di pembuluh darah. Ya, kerjanya gimana? Kerjanya dia vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi untuk mengembalikan tekanan darah pada posisi yang optimal. Karena tekanan darah itu tidak boleh tinggi ya, menyebabkan kerusakan, atau hipertensi ya, biasa kita darah tinggi, tekanan darah tinggi, tapi dia juga tidak boleh terlalu rendah. Ya, tekanan darah itu harus dijaga. Nah, ketika tekanan darah itu hipotensi, orang itu bisa menjadi pingsan. Karena apa? Karena ketika jantung itu memompa, pembuluh darah melebar, ya, curah jantung itu dia tidak kuat untuk mendorong darah ya, karena pembuluhnya kan melebar ya. Nah, dia tidak kuat mendorong darah sampai ke perifer atau sampai ke otak ya, tidak kuat kalau hipotensi. Jadi otak dan ujung-ujung pembuluh itu tidak mendapatkan oksigen. Oleh sebab itu kalau hipotensi biasanya pingsan ya. Jadi untuk darah itu juga harus dikembalikan ke posisi optimal. Ya, ketika pembuluh darahnya dicek dalam kondisi status hipotensi, maka harus dikembalikan ke kondisi optimal. Jadi ada juga obat yang untuk menyebabkan vasokonstriksi karena biasanya pada saat shock ya, pembuluh darah itu melebar jadi kayak dia nggak mengkerut gitu ya, nggak mengkerut dia tapi melebar dan cairan plasmanya merembes ya, merembes ke dalam jaringan, keluar jaringan ya. Nah, ini jadi ada 2 penghambatan ya untuk alfa 1 dan alfa 2, ada vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi itu dia mengecilkan atau mengkerutkan atau mengkerut gitu kan. Kalau vasodilatasi dia mengembang ya pembuluh darah. Juga untuk meningkatkan pelepasan norepinefrin. Ya, jadi norepinefrin itu dapat ditingkatkan
ya melalui mediator reseptor di alfa 2 dan dapat juga menghambat ya. Untuk beta 2 itu juga ada efek simulasinya vasodilatasi dan efek penghambatannya vasokonstriksi. Untuk reseptor, adrenergik yang ada di jantung itu namanya beta 1. Kerjanya meningkatkan kontraksi dan menurunkan kontraksi. Jadi peningkatan dan penurunan denyut. Jadi efek stimulasinya dia bisa meningkatkan, kontraksi, kontraktilitas otot jantung, atau dia menghambat kontraktilitas atau denyut jantung ya. Nah, sistem saraf parasimpatis juga dikenal dengan kolinergik, karena dia menghasilkan asetilkolin ya, kolinergik. Karena neurotransmitter yang terdapat pada ujung neuron yang mensarafi otot adalah asetilkolin. Obat-obat yang menyerupai efek dari asetilkolin disebut obat kolinergik. Disebut juga parasimpatomimetik ya. Karena obat itu seperti saraf parasimpatis ya. Atau kata lainnya agonis kolinergik karena melalui respon kolinergik, yaitu penghasilan kolin, asetilkolin. Sekarang bagaimana dengan norepinefrin? Fungsi norepinefrin mengontrol tekanan darah pada keadaan hipotensi akut. Nah ini, makanya kalau orang yang dalam keadaan pingsan, biasanya tekanan darahnya itu diukur ya, berapa gitu. Kalau dia hipotensi, tekanan darah di bawah normal, di bawah 120, diupayakan untuk dikembalikan atau dinaikkan ya dengan suntikan norepinefrin. Terapi tambahan pada henti jantung. Jadi dia juga untuk henti jantung dipicu oleh suntikan dari norepinefrin ya. Yang ketiga, fungsinya itu memperbaiki dan mempertahankan tekanan darah yang adekuat artinya yang sesuai. Dan setelah denyut jantung itu dipicu ya kan pada pasien yang henti jantung, kemudian tekanan darah dikembalikan ke normal. Seperti itu. Nah, gimana sistem tekanan darah ini flashback untuk mungkin udah pernah dipelajari ya di kelas yang lain. Tapi ini sebagai refreshment aja ya. Jadi tekanan darah seperti kita ketahui ada 2 jenis. Tekanan darah kecil ya, tekanan darah kecil yang berfungsi menukar CO2 ya. CO2 dikeluarkan dan mengambil O2 dari organ paru-paru ya, itu tekanan darah kecil. Jadi si vena CO2 darah yang kaya akan CO2 itu mengalir di pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah vena ini akan masuk melalui ventricle melalui atrium dulu ya, bagian atas nih atrium kanan. Kemudian dia akan masuk dari atrium nih kan masuk nih ya, ada panahnya masuk dari atrium masuk ke ventricle ke bawah. Ya, setelah itu dia dari ventricle kanan dia akan mengalir ke sirkulasi kecil yaitu ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran CO2 dan O2. CO2 dilepas dan O2 diambil. Ya, setelah terjadinya darah bersih yang berwarna merah ini akan masuk ya, masuk ke atrium. Atrium di bagian kiri jantung ya. Masuk dulu ke bagian atrium kiri ya, baik dari kanan maupun dari kiri. Dia bentar.
Saya lanjutkan ya. Jadi darah yang sudah terjadi pertukaran di sini ya, di paru-paru, ini kan yang ini akan kaya dengan CO2. Yang merah ini sudah kaya dengan O2 ya. Ini kan nyambung nih, ditukar CO2 dilepas dan menangkap O2. Lalu dari paru-paru mengalir ke ventricle, ke atrium. Ya, atrium kanan, dari kanan dan kiri sama mengalir ke atrium. Masuk dia dari atrium ke ventricle. Ya, dari ventricle lalu dipompa ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah sampai ke level seluler untuk digunakan pada metabolisme sel ya. Seperti itu ya. Ini hanya ini aja. Nah, untuk bagian-bagiannya kalian baca di sini, dibaca ya, jangan nggak dibaca ya. Ini ada aorta. Aorta adalah untuk pengeluaran atau pemompaan darah ya, pemompaan darah bersih. Kemudian ini ada vena cava. Vena cava itu tempat darah yang mengandung CO2 ya. Di sini darah masuk ini. Kalau yang biru-biru itu artinya dia kaya dengan CO2. Nih yang biru-biru. Nah, ini aorta ini memompa darah ke seluruh tubuh ya, aorta dari pembuluh aorta, pembuluh jantung di bagian kiri. Dia akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Seperti itu. Ini hanya ini saja. Nah, ini bagian-bagiannya kalian pelajari juga, mana ventricle, mana atrium. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini kalian bedakan kayak darah yang mengandung ini ada panah-panahnya ya, mudah dipahami sih. Darah yang mengandung O2 dia akan berwarna merah dan dia dikeluarkan melalui aorta dari mana? Dari ventricle ya, ventricle dari ventricle bagian kiri dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah yang besar. Sedangkan pembuluh darah sendiri ya antara vena dan arteri itu berbeda ya. Elastisitasnya berbeda. Untuk arteri, pembuluh darah yang mengangkut yang digunakan pipa yang digunakan oleh untuk mengalirkan darah yang kayak akan O2 itu dia dipompa melalui aorta, dia bersifat elastis ya, katupnya hanya satu ya, dia bersifat elastis dan denyutnya ketika diraba itu terasa ya. Tapi kalau vena, pembuluh darah yang kaya akan produk hasil metabolisme itu CO2, dia terdapat katup pada setiap ininya, pada setiap pembuluhnya. Kalau si arteri lebih elastis, kalau vena itu terdapat katup ya di sepanjang pembuluhnya dan dia denyutnya itu tidak terasa. Ya, kalau vena itu diraba itu tidak terasa berarti itu vena. Ya. Kalian ini diperhatikan di sini detailnya ya seperti apa ya. Nah, ini untuk lapisan pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan. Ya, ada tunika intima, lapisan dalam terdiri dari sel endotel, ada tunika media, lapisan tengah terdiri dari sel otot polos, dan tunika adventitia, lapisan luar terdiri dari jaringan otot fibrous. Otot polos mempunyai sifat berkontraksi dan berdilatasi ya. Jadi pembuluh darah ini bisa berkontraksi. Ya, berkontraksi artinya apa? Mengkerut, ya, mengecil, menyempit, itu berkontraksi. Dan juga dia bisa melebar, vasodilatasi. Ya, ketika pada kondisi pasien dengan penyakit hipertensi, pada umumnya terjadi vasokonstriksi pembuluh darah sehingga tekanan darah yang berasal dari aorta itu tekanannya besar karena pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi. Jadi ada obat-obat yang menyebabkan untuk di hipertensi, obatnya itu menyebabkan vasodilatasi,
pelebaran pembuluh darah. Ya, obat misalnya amlodipin, irbesartan, apalagi captopril, banyak tuh obatnya ya. Itu menyebabkan pembuluh darahnya menjadi lebar. Tapi pada kasus shock, anafilaktik ya, shock. Nah, shock itu biasanya pasien itu mengalami tekanan darahnya turun. Ya, tekanan darahnya turun, maka darah tidak bisa mencapai jaringan. Itu tidak ada nilainya ya yang diacu ya, MAP namanya. Kemudian pembuluh darahnya dibuat melebar. Kalau tadi dibuat menyempit ya, vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi dan vasodilatasi itu tergantung keperluan ya dan sakitnya itu apa. Kalau misalnya hipertensi tadi, obatnya itu cara kerjanya itu dengan vasodilatasi pembuluh darah. Ya. Jadi yang tadinya pembuluhnya terlalu mengkerut ya, keras sehingga menyempit dan tekanan darahnya tinggi, dibuat dia melebar. Tapi kalau pada pasien shock ya, pembuluh darahnya tuh udah melebar. Jadi dibuat menyempit sehingga tekanan darah menjadi naik ya. Jadi ada dua hal yang berlawanan dan obatnya juga berbeda. Ya. Seperti itu. Tapi kerjanya di mana obatnya? Reseptornya itu ada di pembuluh darah dan otot jantung. Ya, kerjanya harus di situ. Kalau misalnya kerjanya epinefrin, ya kerjanya ada di pembuluh darah di jantung ya untuk meningkatkan curah atau luaran atau kardiak output dari darah yang berasal dari jantung dan juga pada pembuluh. Ya, pada pembuluh dia kerjanya harus bersifat vasokonstriksi atau mengecilkan pembuluh darah. Ya, seperti itu. Nah, ini tekanan darah yang harus diperhatikan yang harus disesuaikan, maka tekanan darah itu harus adekuat ya, terus harus ada optimal, harus normal ya, antara 120 sampai 129 ya. Itu untuk sistolik dan diastoliknya antara 80 sampai 80. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Kalian baca sendiri aja nih di sini, kan di hafal. Nah, berarti cut off-nya tuh 130 ya, dibilang normal tinggi ya, masih normal tinggi ya. Kemudian hipertensi tingkat 1 140, hipertensi tingkat 2 160 ya. Baik, faktor fisiologis yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi aktivitas parasimpatis dengan neurotransmitter non-epinefrin itu bisa bekerja pada reseptor B1 di jantung, ya. Kemudian pada reseptor alfa 1 di pembuluh darah. Dia akan melakukan meningkatkan kontraksi otot jantung, yaitu untuk meningkatkan apa? Untuk mengeluarkan darah, ya, dari jantung, darah besi. Dan kemudian di pembuluh darah dia bersifat vasokonstriksi atau menyempitkan pembuluh darah. Tekanan darah meningkat karena apa? Curah jantung atau kardiak output ya. Jadi darah yang keluar dari ventricle kiri itu meningkat ya. Kemudian total tahanan tepi juga meningkat. Maka kalau total tahanan tepi meningkat, maka dia akan meningkatkan tekanan darah ya. Nah, untuk shock adalah suatu kondisi saat transport oksigen ya ke jaringan-jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolik ya gagal ya. Jadi oksigen gagal sampai kepada unit terujung ya, pada arteriola. Ya, pada unit terujung dia gagal karena apa? Karena nggak ada tekanannya. Ya, nggak bisa gembos gitu, kayak gembos gitu kan. Nah, shock itu ada dua macam. Shock hipotensif
Suatu kondisi saat oksigen ke jaringan-jaringan gagal akibat turunnya volume intravaskuler sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, seperti tadi. Kemudian ada shock sepsis. Shock sepsis suatu keadaan di mana tekanan darah turun sampai tingkat yang membahayakan jiwa. Ya, shock sepsis ini terjadi akibat inflamasi yang berlebihan ya pada seluruh tubuh secara bersamaan. Jadi inflamasi yang berlebihan sehingga keluarlah mediator-mediator inflamasi di dalam tubuh kita. Ya, misalnya pada kasus pandemi kemarin kan virusnya itu kan bisa menyebar ya, virus menyebar ke seluruh tubuh. Maka tubuh kita mengeluarkan sebagai mekanisme pertahanan akan mengeluarkan respon imun. Kalau terjadi serentak ya, jadi badai sitokin ya. Badai sitokin, pernah dengarkan badai sitokin? Nah, inflamasi itu respon inflamasinya itu terjadi serentak di seluruh tubuh. Ya, hal ini bisa menyebabkan sepsis, ya, atau kegagalan organ, ya, kegagalan denyut jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya organ-organ juga mengalami kerusakan karena setiap organ memerlukan oksigen secara kontinu, ya, tidak boleh dia beberapa saat misalnya kan karena darahnya belum nyampe ya ke organ tersebut, belum sampai gitu, tidak ada, nanti organnya bisa gagal bekerja, ya. Organ apa semua? Organ jantung, organ hati, ya, limpa, banyak ya, paru-paru, ya, itu bisa terjadi kegagalan organ akibat infeksi. Itu yang dinamakan sepsis, ya, karena gagal menghantarkan oksigen ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh. Nah, ini ada satu target terapinya kalau untuk sepsis, ya. Kita sebagai apoteker kita harus tahu sih ya obat-obatnya, tapi kan yang menentukan regimen terapi itu ya kita harus tahu juga regimen terapi, tapi kan dokter ya pada umumnya dengan pertimbangan dikultur dulu, misalnya kan dikultur dulu, dihitung laju napasnya, itu kan ada perhitungan-perhitungannya ya. Dihitung kadar oksigennya, itu kan dokter juga lebih mendalam. Tapi kita harus tahu juga ya, tahu juga sampai di sini untuk sepsis itu apa aja sih penanganannya itu seperti apa ya. Jadi ada nilai yang diacu namanya MAP, yaitu tekanan darah minimal yang harus dicapai. Jadi nilainya ini harus kita perhatikan. Ya, jadi berusaha untuk meningkatkan tekanan darah ya, agar sirkulasi atau darah yang beredar pada tubuh kita ini sampai ke seluruh tubuh termasuk ke otak ya. Yaitu berusaha untuk menarikan MAP lebih dari 65 mm Hg ya. Mean artificial pressure ya, MAP. Normal MAP adalah 70 sampai 100. Jadi berusaha tekanan darahnya dinaikkan karena pada shock itu, shock sepsis biasanya tekanan darahnya itu turun atau terjadi hipotensi. Nah, ini hubungan sepsis. Nah, sepsis itu diakibatkan oleh meningkatnya respon imun terhadap infeksi. Ya, contohnya karena yang seperti tadi saya jelaskan pada COVID ya. COVID itu kan virusnya itu menyebar kemana-mana dalam tubuh kita ya. Menyebar ke berbagai jaringan darah juga kan dia ikut dalam sirkulasi. Nah, itu makanya tubuh kita itu mengeluarkan respon imun ya sebagai mekanisme pertahanan. Tapi respon imun yang terjadi secara bersamaan itu juga nggak bagus. Ya, jadi inflamasi. Respon imun terjadi akibat inflamasi seluruh tubuh. Keluarlah tuh mediator inflamasi ya. Sitokin misalnya. Banyak kan mediator inflamasinya. Sitokin yang dikenal dengan badai sitokin ya. Karena
banyak sitokin yang dihasilkan dan terjadi pelepasan nitrit oksid ya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh juga. Nah, lalu setelah terjadi mediator inflamasi tadi, terjadilah vasodilatasi, jadi pembuluh darahnya melebar. Ya, kalau udah terjadi inflamasi yang simultan, ya, nah, maka pembuluh darah akan melebar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya permeabilitasnya juga meningkat. Permeabilitas, jadi dia lebih bisa dilalui oleh cairan, ya, cairan itu. Jadi terjadi kebocoran plasma. Ya, plasma itu mengalir ke luar dari pembuluh yang terjadi pembekakan atau edema. Ya. Nah, karena cairan itu keluar dari sirkulasi, maka yang kembali ke jantung itu kan jadi sedikit ya, tidak sesuai karena dia akan rembes ya, cairannya dari pembuluh darah rembes karena vasodilatasi membrannya menjadi tipis ya, jadi dia lebih permeabel, cairannya keluar sehingga yang kembali ke jantung itu sedikit ya, dia meningkatkan curah jantung atau cardiac output, jadi darah yang akan dikeluarkan juga berkurang. Maka dengan demikian terjadilah penurunan tekanan darah. Ya. Pada saraf tepi juga begitu, tahanan tepinya juga menurun sehingga tekanan darah menurun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama dengan infus, mengganti cairan darah ya. Jadi mengganti cairan yang ada di sirkulasi karena cairannya itu kan sudah merembes ya, merembes menjadi edema. Cairannya diganti, diberikan infus NaCl, kemudian diberikan albumin, ya, membutuhkan cairan yang substansial, diberikan albumin. Dan diobservasi itu MAP-nya tekanannya 6,65 mm Hg. Ya. Nah, di samping itu diberikan obat-obat yang meningkatkan tekanan darah, ya, vasopresor. Di antaranya apa? Norepinefrin. Epinefrin jika target kemudian pertama norepinefrin, kemudian epinefrin jika target MAP tidak tercapai. Ya. Kemudian juga ada pemberian steroid hanya ditujukan pada shock sepsis refraktor, yaitu terjadi terhadap cairan dan vasopresor yang adekuat. Ya. Jadi ini jika terjadi penurunan tekanan darah yang signifikan. Lalu diukur ya, diukur spektrum, dikultur ya, darahnya dikultur untuk mengetahui sebenarnya nih penyebabnya ini kuman apa ya. Tapi sambil menunggu hasil kultur diberi antibiotik ya, antibiotik berspektrum luas ya. Karena kita tidak tahu sebenarnya kulturnya apa. Nanti kalau kulturnya udah keluar baru diganti sesuai dengan antibiotik sesuai dengan kulturnya ya. Ya, di sini ada antibiotik yang spektrum luas, yaitu spektrum yang pada gram negatif maupun gram positif, ada vancomycin, piperacillin, azobactam. Seperti itu. Ventilator ya. Kemudian dipakai ventilator juga supaya dan diobservasi tekanan H2O-nya ya. Dilihat tuh. Kejenuhan H2O. Nah, ini vasopresor yang tadi karena pada kondisi sepsis terjadinya penurunan tekanan darah, maka diberikan obat vasopresor, yaitu obat yang meningkatkan vasokonstriksi. Ya. Vasopresor adalah obat yang dapat menyebabkan vasokonstriksi, sehingga menyebabkan tekanan darah naik. Ya. Jadi ini kalau misalnya di vasopresor, jadi misalnya tekanan darahnya segini nih, tadinya lebarnya ya, pembuluh darahnya ya. Kemudian dengan obat vasopresor menjadi lebih sempit, ya. Sehingga darah ini juga, darah yang masuk sini tekanannya tinggi. Kalau lebar gini, tekanannya rendah dan juga dia bisa rembes ya ke luar.
Jadi pada saat balik ke jantung, darahnya itu sudah berkurang volumenya karena dia rembes. Nah, untuk vasopresor, nah dia harus vasokonstriksi, jadi pembuluh darahnya harus dipersempit. Seperti itu. Ya, dari lebar menjadi sempit. Kalau hipertensi gimana? Kebalikan. Kalau hipertensi pembuluh darahnya tadi ini hipertensi ya. Pembuluh darahnya tadinya lebar, tadinya sempit, ya pembuluh darahnya, tekanannya tinggi, dibuat menjadi lebar, agak lebar. Jadi kalau agak lebar gini, ini adalah hipertensi, ya, dari sempit menjadi lebar. Tapi kalau dari sepsis itu dari lebar dibikin sempit, ya. Ini kalau ini hipotensi, hipo sama-sama HT. Ini hipotensi pada kasus sepsis. Nah, ini hiper, ya. Hiper. Pada kasus apa? Penyakit hipertensi, kondisi pembuluh darahnya seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan reseptor-reseptor yang ada di pembuluh darah maupun jantung. Maka obat-obatnya itu harus bekerja di situ, ya, di pembuluh darah. Reseptornya apa aja tuh? M3 ya. Untuk muskarinik, untuk adrenergic yang alfa 1, alfa 2, ya. Nah, jadi seperti itu adalah vasopressor drug, ya. Apa obatnya? Salah satunya adalah norepinefrin. Nah, ini untuk selektivitas antara dobutamin dan norepinefrin. Jadi kalau norepinefrin itu dia selektif lebih kuat ikatannya pada alfa, ya, dibandingkan dengan beta 1. Nah, kalau untuk dobutamin dia selektivitasnya atau lebih cocoknya mengikatnya di beta 1 dan beta 2 kalau dobutamin, tapi tidak alfa ini masih dipertanyakan. Seperti itu. Norepinefrin memiliki selektivitas yang tinggi terhadap reseptor alfa di pembuluh darah sehingga pada umumnya digunakan untuk meningkatkan MAP, ya. Nah, mekanisme epinefrin gimana? Nah, norepinefrin dia akan berikatan di reseptor. Reseptor apa? Alfa 1, ya. Norepinefrin nih, dia akan berikatan di reseptor alfa 1. Nih, alfa 1 dia nempel di sini. Lalu dia akan mengaktifasi GQ melalui jalur fosfolipase, ya. Dia akan memicu PLC, mengubah PIP2 menjadi inositol trifosfat dan diasil gliserol. Kemudian inositol trifosfat akan ke mitokondria. Nah, memicu retikulum endoplasma untuk memicu mitokondria ya untuk menghasilkan kalsium. Retikulum endoplasma apa mitokondria gitu. Nanti dia menghasilkan kalsium. Nah, kalsium inilah yang menyebabkan kontraksi, ya, penyempitan pembuluh darah, ya, kalsium. Jadi kalau udah ada kalsium nanti pembuluh darahnya yang dihasilkan menjadi sempit, ya, seperti itu. Mekanisme kerjanya. Aktivitas saraf simpatis yaitu norepinefrin, dia akan mengikat di reseptor alfa di pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah mengalami vasokonstriksi, ya, vasokonstriksi pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menjadi naik, ya. Tekanan darah di perifer dan selanjutnya MAP-nya menjadi meningkat seperti itu. Itu untuk reseptor-reseptor muskarinik dan adrenergik, ya, lokasi-lokasi reseptornya.
Nah, untuk reseptor muskarinik itu ada 5 ya. Kalian bagi tugas. Untuk adrenergik ada 4 dibagi. Kalian seperti tugas yang kemarin. Ya, kalian buat seperti tugas yang kemarin. Nah, ini masih ada waktu kalian bisa presentasi tugas yang sudah dibuat ya. Silakan. So, kalau mau ditanyakan silakan. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ibu, jadi kita tuh ada 4 kelompok, Bu. Jadi Berarti satu kelompok mungkin 2 ya. apa? Satu kelompok gimana, Bu? 2 bisa kan? Oh iya, yang tugas baru ya, Bu. Iya, tugas baru yang ini. Nah, untuk tugas yang lama, ini kan masih ada waktu sekitar setengah jam. Kalian bisa presentasi. Udah siap belum? Yang maju berapa kelompok, Bu? Ada Hah? 4 kelompok, Bu. Ada 4 kelompok. Ya udah semuanya aja. Secukupnya. Habis ini masih ada kuliah lagi nggak? Nggak ada, Bu. Ya udah, semuanya aja presentasi. Iya, Bu. Ya. Untuk tugas yang pertama diabetes ya kalau nggak salah, belum kan? Udah soal. Jadi seperti kemarin ya, obatnya itu apa yang menempel pada reseptor M1. Nah, obat yang M2 itu apa, cara kerjanya gimana. Misalnya obat asma kan, obat asma itu nempel acetylcholine yang berupa agonis misalnya. Apakah dia agonis acetylcholine? Dia menempel di M3 yang berada di bronkus. Sehingga si pasien ANPA ini tadinya ada bronkokonstriksi, yaitu bronkusnya itu mengkerut. Nah, dengan adanya obat ini bisa menjadi dilatasi, bisa bernapas gitu. Ya, seperti itu. Silakan dimulai. Bisa slide dulu. Izin mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dopamin dari kelas SF212B. Dengan anggota yang disusun oleh Ayudia Zahra, Malako Malasari, Buselinia Melinda, Septia Wafa Khairia, Situ Nurmaya, dan saya sendiri Travelina Indi Pratiwi. Pendahuluan dulu, ada berbagai jenis reseptor sinyal dalam tubuh manusia, dan sebagian besar adalah reseptor berpasangan G-protein atau GPCR. GPCR memiliki terminal C intraseluler dan terminal N ekstraseluler. GPCR yang dikenal sebagai protein transmembran tujuan lintasan, ini karena reseptor terdiri dari 7 helix berurutan yang melintasi transmembran, memungkinkan reseptor masuk dengan benar ke dalam membran sel dan berpasangan dengan protein G. Kopling ini memungkinkan reseptor untuk memodulasi kaskade sinyal. Reseptor dopamin adalah sejenis reseptor berpasangan G-protein. Reseptor dopamin juga dapat bertindak melalui mekanisme independen G-protein seperti interaksi saluran ion. Dopamin berpengaruh terhadap
terhadap munculnya perasaan yang menyenangkan, mulai dari jatuh cinta, gembira, motivasi, hingga percaya diri. Namun, jika dilepaskan secara berlebihan, hormon ini dapat membuat seseorang menjadi terobsesi pada sesuatu. Dopamin terlibat pada penyakit Parkinson, skizofrenia, dan gangguan defisit perhatian, serta ketergantungan obat dan gangguan endokrin tertentu. Definisi dopamin itu sendiri adalah neurotransmitter dan hormon katekolamin monoamina. Ia berikatan dengan reseptor dopamin dan bergantung pada jenis reseptornya. Memiliki banyak fungsi berbeda, reseptor dopamin sebagian besar terdapat di sistem saraf pusat. Dopamin adalah neurotransmitter sekaligus prekursor neuroepinefrin atau NE. Neuron dopaminergic tidak memiliki dopamin beta hidroksilase dan karenanya tidak mengubah dopamin menjadi noradrenalin. Lanjut, Bu Seli. Kemudian selanjutnya degradasi dopamin. Dopamin terdegradasi dengan cara yang mirip dengan noradrenalin menjadi terutama asam dihidrofenil asetat atau yang disebut dopak dan asam homofanilik atau HVA yang disekresikan di dalam urin. Jadi di gambar ini dopamin ini diubah dopamin ini oleh enzim MAO atau monoamin oksidase menjadi senyawa di bawahnya yaitu CH2CHO. Kemudian dia juga oleh enzim aldehid dehidrogenase menjadi senyawa CH2COH yang disebut dengan dopak atau dihidroksifenilasetik acid. Kemudian oleh COMT menjadi dopamin ini oleh enzim COMT menjadi 3-metoksidopamin menjadi senyawa CH2CH2NH2 yang disebut 3-metoksidopamin. Kemudian oleh enzim MAO juga menjadi senyawa CH2CHO dan juga oleh aldehid dehidrogenase menjadi HVA atau homofanilik acid. Kemudian selanjutnya ada jalur dopaminergic di SSP atau susunan saraf pusat, yaitu ada 4 jalur, yaitu yang pertama nigros striatal yang penting untuk mengontrol motorik. Yang kedua jalur mesolimbik yang terlibat dalam emosi dan imbalan yang diinduksi obat. Yang ketiga jalur mesokortikal yang terlibat pada emosi, dan yang keempat jalur tuberohipofiseal atau tuberoinfundibular. Jadi kalau nigros striatal dia di STR atau SN. Kemudian kalau yang mesolimbik itu di HIP atau AM. HIP itu hipokampus, AM itu amigdaloid. Kemudian kalau yang mesokortikal dia itu di AC atau AC. Terus tuberohipofiseal dia di HIP atau hipotalamus. Kemudian selanjutnya ada reseptor dopamin. Reseptor dopamin pada awalnya itu ditemukannya hanya D1 dan D2. Seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, reseptor-reseptor lainnya ditemukan, yaitu D1, D2, D3, D4, dan D5. Ternyata di dalam D1 dan D2 memiliki kemiripan, sehingga dikelompokkan menjadi D1-like reseptor. Kemudian ternyata di D2, D7, dan D4 juga dikelompokkan menjadi D2-like reseptor karena memiliki kemiripan. Dari transduksi sinyalnya juga berbeda. Kalau D1-like itu dia dengan GI couple, kalau yang D2-like reseptor dia dengan GI couple. Kemudian pensinyalan reseptor dopamin. Tadi disebutkan ada 2 family, yaitu D1-like dan D2-like, di mana memiliki G-alpha atau GI yang berbeda, yaitu di mana kalau D1-like itu dia dengan di sini GIS, kalau yang D2-like itu dengan GICO. Jadi kalau kita lihat
di mana mempengaruhi adenylyl siklase secara mode yang berbeda. Kalau D1-like reseptor, dia itu meningkatkan jumlah CAMP. Kalau yang D2-like reseptor, dia kebalikannya, yaitu menurunkan CAMP. Jadi di sini tulisannya reseptor D1 dan D5 ini terkait dengan simulasi dari si adenylyl siklase. Selalu ditemukan pada pasca sinaptik. Sedangkan kalau reseptor D2, D3, dan D4, dia itu terkait dengan aktivasi kanal K+ dan penghambatan saluran Ca2+ atau kalsium, serta penghambatan adenylyl siklase atau AC. Kemudian gambar yang sebelah kanan, jika kita lihat, D1 reseptor dia itu meningkatkan CAMP, D2 reseptor dia menurunkan CAMP yang terlibat dalam PKA atau aktivasi dari protein kinase A, di mana berkaitan dengan memobilisasi kalsium yang mempengaruhi kalsineurin yang terdapat pada urin. Kemudian selanjutnya fungsi masing-masing dari reseptor dopamin. Untuk D1 dia itu berperan dalam memori, perhatian, kontrol impuls, pengaturan fungsi ginjal, penggerak. Kemudian reseptor D2 dia penggerak, perhatian, tidur, ingatan, dan belajar. Untuk D3 kognitif, kontrol impuls, perhatian, dan tidur. Untuk D4 juga kognitif, memori, ketakutan, kontrol impuls, perhatian, dan tidur. Sedangkan D5 pengambilan keputusan, kognitif, perhatian, dan sekresi renin. Reseptor dopamin memainkan peran penting dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Hormon ini dan reseptornya mempengaruhi pergerakan emosi dan sistem penghargaan di otak. Reseptor dopamin diekspresikan di sistem saraf pusat, khususnya di gyrus dentator hipokampus dan zona subventrikular. Reseptor dopamin juga diekspresikan di perifer, lebih menonjol di ginjal dan pembuluh darah. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan dopamin, yaitu yang pertama skizofrenia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh penurunan jumlah dopamin di substansia nigra atau pada jalur nigrostriatal. Gejalanya meliputi tremor saat istirahat, bradikinasia, gaya berjalan terseok-seok, dan ketidakstabilan postur. Perawatan untuk penyakit Parkinson mencakup obat-obatan yang menargetkan dan meningkatkan ketersediaan dopamin. Di antaranya yaitu bromokriptin, amantadin, karbidopa atau levodopa, dan obat-obat lainnya seperti selegilin dan tolkapon. Terkait dengan peningkatan aktivitas dopaminergik, faktor psikogenetik dan lingkungan mempengaruhi fungsi dopamin.
Diagnosis mencakup lebih dari 6 bulan, setidaknya 2 hal berikut, yaitu delusi, bicara tidak teratur, halusinasi. Diagnosis mencakup lebih dari 6 bulan. Contohnya itu seperti delusi, bicara tidak teratur, halusinasi, perilaku yang tidak teratur, dan gejala negatif lainnya. Setidaknya satu gejala berupa halusinasi, delusi, atau ucapan yang tidak teratur. Perawatan untuk skizofrenia mencakup obat-obatan menargetkan penurunan ketersediaan dopamin, termasuk antipsikotik atipikal dan tipikal. Antipsikotik tipikal juga dikenal sebagai antipsikotik generasi pertama. Obat ini memblokir reseptor D2, yaitu kalau yang berpotensi tinggi haloperidol, trifluoperazin, dan fluphenazin. Kalau tipikal potensi rendah yaitu klorpromazin dan thioridazin. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati skizofrenia disebut antipsikotik. Antipsikotik ini berfokus pada mengurangi gejala psikosis yang cepat, memperpanjang periode kekambuhan, dan mencegah pengulangan gejala yang lebih buruk. Pada pengobatan yang teratur, pasien dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya dalam waktu yang lebih cepat. Pasien yang rutin menjalani pengobatan selama 1 tahun memiliki resiko lebih kecil untuk mengalami kekambuhan. Antipsikotik bekerja mengontrol halusinasi, delusi, dan perubahan pola pikir yang terjadi pada skizofrenia. Di sini ada tabel 39.1 yaitu dopamin reseptor, yaitu obat-obatan yang bereaksi pada reseptor dopamin. Golongan antipsikotik. Obat antipsikotik dibagi menjadi 2 generasi. Ada antipsikotik generasi pertama, yaitu antipsikotik tipikal, ada klorpromazin, perfenazin, trifluoperazin, sama haloperidol. Kemudian ada antipsikotik generasi kedua, atau antipsikotik antipikal, yaitu clozapin, olanzapin, quetiapin, sama risperidon. Obat antipsikotik. Antipsikotik ini dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu antipsikotik generasi pertama atau antipsikotik tipikal dan antipsikotik generasi kedua atau antipsikotik antipikal. Antipsikotik tipikal sangat efektif tetapi sering menimbulkan efek samping yang serius. Antipsikotik tipikal bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin di sistem limbik, termasuk daerah ventral stratum. Akibat blokade dopaminergik di stratum tersebut menyebabkan efek samping gejala ekstrapiramidal. Contoh obat antipsikotik tipikal antara lain haloperidol, thioridazin, thiotixen, flupenzin, trifluoperazin, klorpromazin, dan perfenazin. Sedangkan antipsikotropik antipikal bekerja dengan menghambat reseptor dopamin, namun relatif lebih spesifik pada D1, D4, dan D5. Selain itu menimbulkan kenaikan berat badan dan gangguan seksual. Beberapa contoh antipsikotik tipikal antara lain risperidon, quetiapin, dan olanzapin. Farmakologi klorpromazin adalah sebagai antipsikotik yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin pada sistem dopaminergik, mesolimbik, serta menghambat pelepasan hormon dari hipotalamus dan hipofisis. Klorpromazin juga memiliki efek antiemetik dan antihistamik, serta dapat menghambat serotonin. Kemudian klorpromazin merupakan obat golongan neuroleptik yang termasuk sebagai antipsikotik tipikal atau dikenal juga dengan sebutan antipsikotik generasi pertama. Klorpromazin memberikan efek antipsikotik dengan menghambat reseptor dopamin D2,
TNAPS pada jalur mesolimbik, sehingga kerap digunakan untuk terapi skizofrenia. Kemudian mekanisme kerjanya sebagai antagonis reseptor D2 dan D3 yang merupakan antipsikotik tipikal yang mampu mengatasi gejala positif pada pasien skizofrenia, tetapi kurang efektif dalam mengatasi gejala negatif. Chlorpromazine bekerja pada beberapa reseptor seperti reseptor dopamin, muskarinik, kolinergik, adrenergik, dan histaminergik, serta memiliki efek sedatif kuat yang dapat mengatasi gejala. Nama dagang itu ada thorazine, ormazine, thorazine spansule. Berikutnya untuk indikasi skizofrenia dan psikosis terkait obat penenang dan pengendali darurat pada gangguan perilaku, terapi tambahan pada gangguan perilaku akibat keterbelakangan mental. Untuk efek sampingnya yaitu kantuk, mulut kering atau hidung tersumbat, penglihatan kabur, sembelit atau impotensi, kesulitan mencapai organisme. Untuk kontraindikasinya, pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap chlorpromazine maupun obat dari golongan phenothiazine lainnya, seperti fluphenazine atau promazine. Untuk farmakologinya yaitu sebagai antipsikotik yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin pada sistem dopaminergik mesolimbik serta menghambat pelepasan hormon dari hipotalamus dan hipofisis. Untuk indikasinya merupakan obat golongan neuroleptik yang termasuk sebagai antipsikotik tipikal atau dikenal juga dengan sebutan antipsikotik generasi pertama. Chlorpromazine, nama dagangnya yaitu skizofrenia pada pasien yang tidak responsif atau tidak toleran terhadap neuroleptik klasik. Untuk mekanisme kerja clozapine yaitu antipsikotik generasi kedua yang termasuk kelas dibenzodiazepin merupakan neuroleptik atipikal dengan afinitas tinggi untuk reseptor dopamin D4 dan afinitas rendah untuk subtipe lain. Antagonis di alpha adrenoseptor, reseptor 5-HT2A, reseptor muskarinik, dan reseptor histamin H1. Clozapine bekerja dengan menduduki reseptor D2 hanya sekitar 38% sampai 48%, bahkan dengan dosis setinggi 900 mg sehari. Kurang dari 50% dari reseptor D2 ditempati. Untuk nama dagangnya yaitu Clorilex, Clozapine, Clozaril, Clozer, Kikozam, Lozap, Nuklos, dan Nusib, dan Sijoril. Berikutnya untuk kontraindikasi pada pasien yang sebelumnya hipersensitif terhadap clozapine atau komponen lain dari obat ini pada pasien dengan kelainan myeloproliferatif, epilepsi yang tidak terkontrol, ileus, paralitik, atau riwayat agranulositosis yang diinduksi clozapine atau granulositopenia berat, seperti obat antipsikotik lainnya. Obat ini dikontraindikasikan pada depresi sistem saraf pusat
yang parah atau keadaan koma. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat lain yang diketahui berpotensi menyebabkan agranulositosis atau menekan fungsi sumsum tulang. Mekanisme agranulositosis yang diinduksi clozapine tidak diketahui. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor penyebab dapat berinteraksi secara sinergis untuk meningkatkan risiko dan tingkat keparahan penekanan sumsum tulang. Untuk efek sampingnya yaitu kantuk, sakit kepala atau pusing, produksi air liur meningkat, heartburn, sendawa, gangguan penglihatan, sembelit, berat badan meningkat. Promazin juga memiliki efek antiemetik dan antihistaminik serta dapat menghambat serotonin, memberikan efek antipsikotik dengan menghambat reseptor dopamin D2. Posinaps pada jalur mesolimbik sehingga kerap digunakan untuk terapi skizofrenia. Berikutnya risperidon. Mekanisme kerjanya merupakan derivat dari benzisokjol dengan afinitas terhadap reseptor serotonin 5-HT2 dan dopamin D2 dan beberapa afinitas terhadap reseptor alfa adrenergik, histamin H2 dan dopamin D1. Risperidon memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor dopamin D2 daripada clozapine. Risperidon diindikasikan untuk terapi skizofrenia baik untuk gejala negatif maupun positif. Untuk nama dagangnya yaitu Neripros, Noprenia, Nupedral, Persidal, Respirex, Risperdal Consta, Risperidon, dan Rizodal. Untuk indikasinya yaitu pada pasien yang tidak responsif atau tidak toleran terhadap neuroleptik klasik. Untuk efek sampingnya kecemasan, konstipasi, mengantuk, hiperprolaktinemia, peningkatan berat badan, dan gejala ekstrapiramidal. Untuk kontraindikasinya yaitu jangan gunakan pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap fenotiazin. Jangan digunakan pada keadaan koma atau ketika terhadap obat depresan sistem saraf pusat dalam jumlah besar seperti alkohol, barbiturat, dan narkotika. Selanjutnya yaitu olanzapine. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis monoaminergik selektif dengan ikatan afinitas tinggi pada reseptor 5-HT2 dan D1, D2, D3, dan D4. Olanzapine merupakan obat yang aman dan efektif untuk mengobati skizofrenia, baik simptom positif maupun negatif. Aripiprazol memiliki afinitas tinggi terhadap reseptor D2 dan D3, serta reseptor 5-HT1A dan 5-HT2A. Meskipun mekanisme kerja tidak diketahui, aripiprazol dapat memediasi efeknya melalui kombinasi aktivitas agonis parsial pada reseptor D2 dan 5-HT1A dan aktivitas antagonis pada reseptor 5-HT2A. Untuk indikasinya yaitu skizofrenia, kegilaan, depresi, bipolar, dan gagap. Untuk kontraindikasinya, pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap produk, dapat memperburuk mungkin memicu diabetes mellitus, jumlah sel darah putih yang rendah, atau disfungsi hati. Perhatian pada galaktosemia dan
ketonuria akibat eksipien. Untuk efek sampingnya yaitu reaksi alergi ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, gula darah tinggi atau hiperglikemia, dan meningkatnya rasa haus atau jumlah urin, kelemahan atau kelelahan yang tidak biasa, serta penglihatan kabur. Untuk nama dagangnya ada Zyprexa. Lalu selanjutnya ada haloperidol. Mekanisme kerjanya yaitu memblok reseptor dopaminergic D1 dan D2 di postsinaptik mesolimbik otak, menekan penglepasan hormon hipotalamus dan hipofisa, menekan reticular activating system, sehingga mempengaruhi metabolisme basal, temperatur tubuh, kesiagaan, tonus, vasomotor, dan emesis. Untuk indikasinya, yaitu penanganan skizofrenia, sindroma Tourette pada anak dan dewasa, masalah perilaku yang berat pada anak. Untuk kontraindikasinya, hipersensitif terhadap haloperidol atau komponen lain formulasi, penyakit Parkinson, depresi berat SSP, supresi sumsum tulang, penyakit jantung, atau hati berat dan koma. Untuk efek sampingnya ada gelisah, cemas, reaksi ekstrapiramidal, reaksi distonik, tanda pseudo Parkinson, dyskinesia tardif, sindroma neurolepsi maklinan, perubahan pengaturan temperatur tubuh, akatisia, distonia tardif, insomnia, euforia, agitasi, pusing, depresi, lelah, sakit kepala, mengantuk, bingung, vertigo, dan kejang. Untuk nama dagangnya ada Lodome, Serenas, dan Haldol. Lalu selanjutnya ada bromokriptin. Ada dua cara mekanisme kerja, yaitu yang pertama mereduksi level serum dari prolaktin, sehingga mengurangi efek fisiologisnya seperti amenorrhea, galaktorrhea, ketidaksuburan, dan kehilangan libido. Kedua, mengurangi ukuran pituitari adenomas yang mengeluarkan prolaktin. Meskipun hampir semua respon prolaktinomas terhadap terapi bromokriptin dengan mengurangi ukuran dan pengeluaran prolaktin, kedua aspek respon dari terapi tersebut terkadang saling mempengaruhi. Kurangnya respon terapi pada ukuran atau tidak mampunya menurunkan kadar prolaktin ke kadar normal biasanya diindikasikan untuk melakukan opera, suatu agonis pada reseptor D2 dopamin. Untuk indikasinya, amenorrhea, infertilitas pada wanita, galaktor, hipogonadisme, hiperprolaktinemia, dan DM tipe 2. Untuk kontraindikasinya, hipersensitif terhadap bromokriptin, alkaloid ergot, beberapa komponen dalam formula antifungal azol, beberapa antibiotik makrolida, tensi yang tidak terkontrol, penyakit jantung, iskemia, atau gangguan otot perifer, kehamilan, atau resiko dan keamanannya harus dipertimbangkan. Untuk efek sampingnya, mual dan muntah, gangguan lambung, usus, halusinasi, dan gangguan tidur terutama pada dosis tinggi. Penurunan tekanan darah, bradikardia, dan gangguan aliran darah perifer kadang-kadang terjadi. Untuk nama dagangnya yaitu ada Kripsatabu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah satu kelompok semua ya? Slide-nya? Baru satu Apa beda-beda? Jadi selanjutnya Beda-beda ya? Iya Bu, beda-beda. Iya, silakan di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang reseptor adrenergic. Materinya disusun oleh Ananda Sela Rahayu, Dia Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Sakti Berta Kristina, saya sendiri Sylvie Nuraini, dan Yelita. Pendahuluannya, obat golongan ini itu disebut dengan obat adrenergik karena efek yang ditimbulkan mirip perangsangan saraf adrenergik atau mirip efek neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin. Disebut juga noradrenalin, adrenalin, dan adrenalin. Golongan obat ini juga disebut sebagai obat simpatik atau simpatomimetik. Nah, untuk kerja obat adrenergik ini dapat dikelompokkan dalam 70 jenis. Jenis yang pertama itu ada perangsangan organ perifer, seperti di otot polos, pembuluh darah, kulit, dan mukosa. Terus yang kedua ada penghambatan organ perifer, yaitu di otot polos usus, bronkus, dan pembuluh darah otot pangkal. Yang ketiga ada perangsangan jantung, itu diakibatkan dengan peningkatan jantung, denyut jantung, dan kekuatan kontraksi. Lalu yang keempat ada perangsangan SSP, misalnya perangsangan pernafasan, peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotor, dan pengurangan nafsu makan. Yang kelima ada efek metabolik, di sini misalnya peningkatan glikogenolisis di hati dan otot. Lalu yang keenam ada efek endokrin, misalnya mempengaruhi dari sekresi insulin, renin, dan hormon hipofisis. Dan yang terakhir ada efek transinaptik, yaitu akibat hambatan atau peningkatan pengelepasan neurotransmitter norepinefrin atau asetilkolin. Itu secara fisiologis efek hambatnya lebih penting. Selanjutnya di sini untuk obat adrenergik itu ada bekerja secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang bekerja secara langsung itu pada reseptor adrenergik di membran sel efektor. Tetapi berbagai obat adrenergik tersebut itu berbeda dalam kapasitasnya untuk mengaktifkan berbagai jenis reseptor adrenergik. Misalnya ada isoproterenol praktis hanya bekerja pada reseptor beta dan sedikit sekali pengaruhnya pada reseptor alfa. Sebaliknya, phenylephrine itu praktis hanya menunjukkan aktivitas pada reseptor alfa. Jadi, efek obat adrenergik itu dapat diduga bila diketahui reseptor mana yang terutama dipengaruhinya. Sedangkan yang bekerja secara tidak langsung itu adalah amfetamin dan tiramin. Nah, di sini artinya menimbulkan efek adrenergik melalui pelepasan norepinefrin yang tersimpan dalam ujung saraf adrenergik, karena itu memiliki efek obat-obatan yang menyerupai norepinefrin. Tetapi timbulnya lebih lambat dan masa kerjanya itu lebih lama. Obat-obatan ini mengalami ambilan ke dalam ujung saraf adrenergik melalui ambilan satu, yaitu norepinefrin transporter atau NET, dan ke dalam gelembung sinaps yang melalui vesikular monoamin transporter, yaitu Viminet 2, dan menggantikannya norepinefrin dalam tempat penyimpanannya. Feniletilamin yang tidak mempunyai gugus beta hidroksil, seperti contohnya amfetamin, akan sukar ditahan. Tetapi feniletilamin yang mempunyai gugus beta hidroksil itu, contohnya seperti efedrin dan senyawa-senyawa yang akan dihidroksilasi dalam vesikel oleh enzim dopamin, beta hidroksilase itu contohnya seperti tiramin, akan tertahan dalam vesikel untuk waktu yang relatif lebih lama. Nah, selanjutnya ada pengaruh refleks. Jadi, respons suatu organ otonom itu terhadap obat adrenergik ditentukan tidak hanya tadi oleh efek langsung atau secara tidak langsung obat tersebut, tetapi juga oleh
refleks homeostatik tubuh. Jadi rangsangan adrenergik alfa 1 itu menimbulkan vasokonstriksi yang meningkatkan tekanan darah. Dan ini menimbulkan refleks kompensasi melalui baroreseptor pada lengkung aorta dan sinus karotis, sehingga tonus simpatis berkurang dan tonus parasimpatis atau vagal itu bertambah. Akibatnya terjadi bradikardia dan vasokonstriksi oleh obat adrenergik alfa 1 itu berkurang. Di sini metoksamin adalah contoh obat yang mempunyai efek adrenergik alfa 1 yang hampir dikatakan murni. Selanjutnya ada epinefrin. Jadi merupakan prototipe obat kelompok adrenergik. Efek dari epinefrin mudah mengerti efek obat adrenergik yang bekerja di reseptor lainnya. Epinefrin ini bekerja pada semua reseptor adrenergik alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Kemudian isoprotenorol yang bekerja pada reseptor beta secara selektif, efeknya serupa efek epinefrin, dikurangi efek pada alfa 1 dan alfa 2. Norepinefrin bekerja pada reseptor alfa 1, beta 1, beta 2, sehingga efeknya sama dengan epinefrin dikurangi efek terhadap beta 2. Dengan mengetahui kerja obat pada reseptor dapat diperkirakan efeknya terhadap organ tubuh. Selektivitas obat tidak mutlak. Dalam dosis besar, selektivitas hilang. Jadi dalam dosis besar, agonis beta 2 tetap dapat menyebabkan perangsangan reseptor beta 1 di jantung. Kemudian farmakodinamik epinefrin, pemberian epinefrin menimbulkan efek mirip stimulasi saraf adrenergik. Ada beberapa perbedaan karena neurotransmitter pada saraf adrenergik adalah norepinefrin. Efek yang paling menonjol adalah efek terhadap jantung, otot polos, pembuluh darah, dan otot polos lainnya. Kemudian farmakokinetik epinefrin untuk absorpsinya pada pemberian oral, epinefrin tidak mencapai dosis terapi karena sebagian besar dirusak oleh enzim COMT dan MAO yang banyak terdapat pada dinding usus dan hati. Absorpsi yang lebih cepat terjadi dengan penyuntikan secara intramuskuler. Pada pemberian lokal secara inhalasi, efeknya terbatas, terutama pada saluran nafas, tetapi efek sistemik dapat terjadi terutama bila digunakan dalam dosis besar. Untuk selanjutnya, biotransformasi dan ekskresi. Sebagian besar epinefrin mengalami biotransformasi mula-mula oleh COMT dan MAO, kemudian terjadi oksidasi, reduksi, dan atau konjugasi menjadi metanefrin, asam 3-metoksi, 4-hidroksimandela, 3-metoksi, 4-hidroksifenyl etilengglikol, dan bentuk konjugasi metabolit. Metabolit ini bersama epinefrin yang tidak diubah dikeluarkan dalam urin. Pada orang normal, jumlah epinefrin yang utuh dalam urin hanya sedikit. Pada pasien feokromositoma, urin mengandung epinefrin dan norepinefrin utuh dalam jumlah besar bersama metabolitnya. Intoksikasi, efek samping, dan kontraindikasi. Yang pertama itu pemberian epinefrin dapat menimbulkan gejala seperti gelisah, nyeri kepala, berdenyut, tremor, dan palpitasi. Pasien hipertiroid dan hipertensi lebih peka terhadap efek-efek tersebut di atas maupun terhadap efek pada sistemik kardiovaskular. Yang kedua, dosis epinefrin yang besar atau penyuntikan IV cepat yang tidak disengaja dapat menimbulkan pendarahan otak karena kenaikan tekanan darah yang hebat. Untuk mengatasinya, diberikan vasodilator yang kerjanya cepat seperti nitrat atau natrium nitrofusit A blocker. Selanjutnya, epinefrin dapat menimbulkan aritmia ventrikel. Pada pasien apnea pectoris, epinefrin mudah menimbulkan serangan apnea. Obat ini meningkatkan kerja jantung sehingga memperberat kekurangan akan kebutuhan oksigen. Selanjutnya, epinefrin
epinefrin dikontraindikasikan pada pasien yang mendapat beta blocker non-selektif karena kerjanya yang tidak terimbangi pada reseptor alfa 1, pembuluh darah dapat menyebabkan hipertensi yang berat dan pendarahan otak. Selanjutnya, penggunaan klinis epinefrin. Penggunaan utama epinefrin adalah untuk mengatasi dengan cepat reaksi hipersensitivitas, termasuk anafilaksis terhadap obat dan alergen lainnya. Epinefrin merupakan obat terpilih untuk shock anafilaksis. Untuk indikasi epinefrin tidak tergantikan dengan obat adrenergik lainnya, karena epinefrin bekerja dengan sangat cepat sebagai vasokonstriktor dan bronkodilator, sehingga dapat menyelamatkan nyawa yang terancam pada kondisi ini. Epinefrin juga digunakan untuk memperpanjang masa kerja anestesi lokal dengan mengurangi aliran darah lokal. Epinefrin juga digunakan untuk merangsang jantung pada pasien dengan henti jantung oleh berbagai sebab. Secara obat lokal ini digunakan untuk menghentikan pendarahan kapiler, misalnya dalam mulut atau pada uktus peptik yang berdarah selama endoskopi lambung dan duodenum. Selanjutnya di sini obat adrenergik lain itu yang pertama ada norepinefrin. Itu bekerja terutama pada reseptor alfa tetapi lebih lemah dari epinefrin. Efek terhadap beta 1 sebanding dengan epinefrin, namun efek terhadap reseptor beta 2 lebih lemah dari epinefrin. Nah, norepinefrin ini dalam dosis kecil tidak menimbulkan vasodilatasi atau penurunan tekanan darah. Efek sampingnya yaitu lebih ringan dari epinefrin. Selanjutnya ada isoproterenol. Itu bekerja pada semua reseptor beta sehingga aktivitas terhadap beta 1 menyebabkan stimulasi jantung dan hampir tidak bekerja pada reseptor alfa. Aktivasi terhadap reseptor beta 2 itu menimbulkan relaksasi pada hampir semua otot polos, terutama bronkodilatasi dan saluran cerna, menghambat pelepasan histamin dan mediator inflamasi lainnya itu akibat reaksi antigen antibodi. Penggunaannya pada penderita asma kerjanya itu lebih cepat dari efedrin dan efek sampingnya itu seperti jantung berdebar-debar, gelisah, gentar, dan nyeri merah. Dan selanjutnya ada orsifenalin, yaitu daya kerja langsung pada reseptor alfa vaskular. Khasiatnya itu sama dengan isofrenalin, tetapi mulai kerjanya itu lebih lambat dan efeknya juga lebih lama. Digunakan untuk pengobatan hipotensi dan menghentikan serangan takikardia. Selanjutnya ada obat adrenergik lokal pada hidung atau mata. Di sini untuk obat-obat adrenergik yang terutama digunakan sebagai vasokonstriktor untuk pemakaian lokal pada lapisan mukosa hidung atau pada mata, itu ada obatnya terdiri dari propylhexedrin, nafazolin, tetrahydrozolin, oksimetazolin, dan silometazolin. Nah, untuk obat lokal pada mata ini, penggunaan rutin obat tetes mata yang bekerja sebagai vasokonstriktor lokal berpotensi menimbulkan kekeringan pada mata dan berpengaruh buruk pada epitel konjungtiva bulbi dan kornea. Brimonidin tetes mata yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokuler dapat menembus nalar darah otak sehingga dapat menimbulkan hipotensi dan sedasi. Selanjutnya, obat adrenergik yang bekerja di SSP. Itu ada amfetamin. Intoksikasi akut amfetamin disebabkan oleh dosis berlebih dan merupakan kelanjutan dari efek farmakodinamiknya. Gejala sentral berupa kegelisahan, pusing, tremor, refleks hiperaktif, suka bicara, rasa tegang, mudah tersinggung, insomnia, dan kadang-kadang euforia.
Stimulasi sentral biasanya diikuti dengan kelelahan fisik dan depresi netral. Gejala kardiovaskular berupa nyeri kepala, rasa dingin, palpitalis, aritmia jantung, serangan angina, hipertensi atau hipotensi, dan kolaps kardiovaskular. Pengeluaran keringat yang berlebihan dan gejala saluran cerna juga dapat timbul. Keracunan yang hebat berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian karena perdarahan otak. Pengobatan keracunan akut termasuk pengasaman urin dengan amonium klorida untuk mempercepat ekskresinya. Gejala-gejala sentralnya dapat diatasi dengan sedatif, sedangkan hipertensi yang berat membutuhkan natrium nitrofusit atau suatu beta blocker. Intoksikasi kronik menimbulkan gejala yang serupa dengan gejala intoksikasi akut, tetapi gejala mental lebih umum terjadi. Gejala yang berat umumnya berupa reaksi psikotik dengan halusinasi dan delusi paranoid, menyerupai skizofrenia. Berat badan turun dengan nyata. Bila obat dihentikan, biasanya pasien sembuh dengan cepat. B1 adrenergik, jenis obat yang termasuk dalam golongan agonis beta-1 yaitu dobutamin. Dobutamin merupakan campuran racemic dari kedua isomer L dan D. Isomer L adalah alfa-1 agonis yang poten, sedangkan isomer D alfa-1 blocker yang poten. Sifat agonis isomer L dominan, sehingga terjadi vasokonstriksi yang lemah melalui aktivasi reseptor alfa-1. Isomer D 10 kali lebih poten sebagai agonis reseptor beta daripada isomer dan lebih selektif untuk reseptor B1 daripada B2. Dobutamin menimbulkan efek inotropik yang lebih kuat daripada efek kronotropik dibandingkan isoproterenol. Hal ini mungkin disebabkan karena resistensi perifer yang relatif tidak berubah atau akibat vasokonstriksi melalui reseptor alfa-1 diimbangi oleh vasodilatasi melalui reseptor B2, sehingga tidak menimbulkan refleks takikardi, atau karena reseptor alfa-1 jantung menambah efek inotropik obat ini. Pada dosis yang menimbulkan efek inotropik yang sebanding, efek dobutamin dalam meningkatkan automatisitas nodus otak kurang dibandingkan isoproterenol. Tetapi peningkatan konduktif AV dan intraventrikular oleh kedua obat ini sebanding. Dengan demikian, infus dobutamin akan meningkatkan kontratilitas jantung dan curah jantung hanya sedikit meningkatkan denyut jantung. Sedangkan resistensi perifer relatif tidak berubah. B2 adrenergik, agonis beta bekerja mengaktifkan reseptor sel beta-2 sehingga otot di saluran napas lebih relaks. Dengan begitu, saluran pernapasan yang sebelumnya menyempit akan melebar. Aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru akan lebih lancar, sehingga keluhan seperti menya atau sulit bernapas dapat meredah. Menurut cara kerjanya, agonis beta dibagi tiga, yaitu cara cepat, kerja lambat, dan kerja sangat lambat. Agonis beta kerja cepat bisa digunakan untuk mengatasi serangan asma atau penyempitan saluran napas yang terjadi secara tiba-tiba. Sementara itu, agonis beta kerja lambat digunakan untuk mencegah atau mengurangi frekuensi kambuhnya sesak napas pada asma atau PPOK. Beta-2 adrenergik. Berikutnya adalah jenis-jenis obat yang termasuk dalam golongan agonis beta. Yang pertama itu ada short-acting beta agonis, merupakan jenis agonis beta yang bekerja cepat sehingga bisa digunakan untuk mengatasi serangan sesak napas akibat asma atau PPOK yang terjadi tiba-tiba. Obat ini bisa langsung bekerja dalam hitungan menit dan efeknya bertahan selama 4-6 jam. Beberapa contoh obat yang termasuk ke dalam golongan SABA adalah salbutamol, terbutalin, dan fenoterol. Yang kedua itu ada long-acting beta agonis,
merupakan jenis agonis beta yang efek obatnya bisa bertahan selama 12 jam. Obat ini dapat digunakan 1-2 kali sehari. Contoh obatnya ini ada formoterol, salmeterol, dan procaterol. Yang ketiga itu ada ultra long acting beta agonis, merupakan agonis beta yang efek terapinya bisa bertahan selama 24 jam. Obat ini umumnya digunakan sekali sehari. Contohnya itu ada indacaterol, olodaterol, dan vilanterol. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi daftar pustakanya dicantumkan ya. Yang kedua kan tadi udah dicantumkan. Yang pertama udah dicantumkan belum daftar pustakanya? Yang kelompok pertama tadi udah dicantumkan belum? Nanti tambahkan ya. Kayaknya saya belum lihat deh yang untuk kelompok pertama presentasi tadi. Tadi siapa tuh yang pertama, kelompok pertama? Yang ini udah cukup lengkap, udah bagus juga. Daftar pustakanya udah ada. Dengar suara saya nggak? Dengar, Bu. Iya, Bu, kedengaran. Iya. Nanti yang pertama tadi kan belum ada tuh. Saya belum lihat tadi. Ada nggak daftar pustaka yang pertama? Tadi saya kayaknya nggak lihat deh. Iya, Bu, belum dicantumin. Belum cantumin ya. Nanti dicantumin dulu ya. Baru dikirim nanti. Udah diupload ke G Drive? Udah? Udah, Bu. Nanti direvisi. Oh iya. Direvisi, ya oke. Jadi untuk sesi hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan presentasinya di kesempatan yang lain. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu. Nanti dibantu. Saya lihat. Tolong dibantu dibacakan absennya. Silakan. Situ. Ya silakan dibacakan. Temannya dipanggil. Sarah Permata, Laila Sudrajat. Hadir. Dia Ayu Primastuti. Hadir, Bu. Anita Rahman Pertiwi. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Lulu Ilmahnun. Hadir. Septi Berta Kristina. Hadir. Florita Ningsi. Hadir, Bu. Ananda Sela Rahayu. Hadir. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Maaf, Bu, nih sama saya satu server ya, Bu. Oke. Mutiara Andini. Hadir. Nia Mulyani. Hadir. Septia Wafa. Hadir. Indah Oktavia. Hadir. Siti Askia Zahra. Hadir. Ilmi Aulia. Hadir. Selinia hadir. Silvi Nur Aini. Hadir, Ibu. Hadir semua, Bu. Udah semua? Ada yang belum dipanggil? Udah ya? Ya. Oke, saya tutup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Nanti yang belum dilanjutkan ya minggu depan. Ditambah. Ya. Oh, Ibu, untuk UTS kita pekan depannya lagi kan, Ibu? Masih ada satu sesi kan? Iya. Depan? Masih 1 kali lagi, Bu, kita. Iya, masih 1 kali lagi. Dipelajari aja semua yang di PPT yang udah saya sampaikan. Nanti kalau misalnya udah ada dari list ya, soalnya nanti saya
usahakan untuk memberikan kisi-kisi ya. Karena kan masih ada satu sesi lagi nih pertemuan. Bisa ya. Insya Allah nanti sudah selesai soalnya. Iya, Bu, makasih. Tapi kalian siapin aja semuanya. Maksudnya pelajari dari awal. Ya. Ini udah cukup bagus sih. Kelompok ini udah cukup lengkap ininya. Apa namanya, presentasinya tadi udah sesuai dengan apa yang saya inikan ya, apa yang saya maksud gitu. Jadi supaya kalian mempelajari juga gitu ya, mekanisme secara molekulirnya seperti apa. Udah cukup bagus, yang mudah-mudahan sih ini deh. Tapi jangan cuma dibuat aja terus nggak dibaca ya. Karena kan nggak semuanya kerja di pelayanan gitu kan. Semuanya kerja di pelayanan, jadi diharapkan dengan adanya tugas ini kalian bisa pengetahuan lebih gitu ya. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kalian udah bagus ya mengerjakan tugas-tugasnya. Kalian bisa lanjutkan aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Mulai izin, Bu.